malam ini ya, saya mau membahas tentang apa yang dilakukan ketika ada tetangga yang membuka usaha dagang yang sama dengan kita. Mama ngapain dia masukkan motor? Bapak nak yang masukkan motor. Ikut bapak nak sana, masukkan motor saya. Hati-hati ya. Yang namanya berjualan pemirsa, terkadang ada namanya fluktuasi, naik turunnya pendapatan, sepi ataupun ramai, pasti namanya selalu dirasakan setiap namanya usaha, baik usaha apapun itu. Terkadang ketika kita lagi namanya merintis ataupun ibaratnya lagi maju-majunya, ada beberapa namanya tantangan yang harus kita hadapi. Salah satu mungkin tantangan tersebut adalah ada tetangga atau orang di sekitar lingkungan kita berada membuka usaha yang sama dengan kita. Persaingan itu sebenarnya tidak bisa dihindari, tidak bisa namanya dianggap sepele, karena dari situlah kita akan terbentuk jiwa-jiwa namanya wirausaha, bagaimana caranya menghadapi persaingan tersebut. Yang pertama yaitu berpikir tenang. Berpikir tenang dalam arti kata tetap seperti biasa pemirsa, kita menjalankan usaha kita, yang mana usaha kita sudah dikenal oleh namanya banyak orang, pelanggan setia pastinya. Jadi kita tidak perlu namanya khawatir, karena segala sesuatunya sudah sesuai dengan porsi ataupun takarannya masing-masing. Yang kedua, tetap namanya konsisten dengan operasional buka tutup warung. Kalau bisa namanya harus menjadi ciri khas bahwasanya warung kita itu selalu namanya ada, selalu buka. Jadi ketika para pembeli, baik itu yang baru, pelanggan setia, ataupun ibaratnya orang yang tidak pernah berbelanja sama sekali, tetap namanya datang, tetap namanya berbelanja, menghabiskan uang mereka untuk membeli dagangan kita. Jadi ada nilai plus bahwasanya warung kita ini konsisten dalam operasional buka ataupun tutupnya. Misalnya Mama Zidni bukanya itu paling cepat jam 5 pagi, tutupnya itu jam 10 malam. Jadi kalaupun misalnya hendak beristirahat, harus namanya ada yang rolling shift atau berganti-gantian menjaga. Yang ketiga, ATM. Apa itu ATM pemirsa? ATM adalah amati, tiru, dan modifikasi. Amati dalam arti kata, kita harus namanya melihat, mencerna apa-apa saja yang menjadi kesalahan kita dalam mengelola bisnis kita ini. Jadi harus kita introspeksi dulu, tidak perlu namanya mengkambing hitamkan terhadap orang lain. Karena kita yang membuat usaha kita ini berkembang dan maju, kita sendiri juga yang membuat usaha kita ini bangkrut nantinya. Jadi setelah kita amati, kita bisa tahu ternyata apa yang dilakukan kita selama ini salah dan harus diperbaiki. Yang kedua, tiru. Kita tidak ada salahnya pemirsa meniru dari misalnya tetangga kita yang buka. Mungkin tirunya itu adalah apa-apa yang membuat beberapa pelanggan yang baru bisa namanya datang ke tempat mereka berbelanja. Kita juga bisa tiru konsep-konsep dari orang-orang yang pertama sekali membuka usaha. Jadi tirulah yang baik-baiknya saja pemirsa. Apa-apa saja yang dilakukan sehingga membuat usaha tersebut bisa berkembang, bisa maju, dan intinya tetap bertahan dalam dalam gempuran namanya usaha-usaha modern. Yang ketiga tadi, yang berikutnya tadi pemirsa, modifikasi. Modifikasi ini bisa dari segi penataan warung, bisa dari segi barang-barang apa aja yang up to date, bisa dari segi namanya
komunikasi, semua harus dimodifikasi, jangan monoton. Jadi ketika kita sudah modifikasi, insya Allah kedepannya ada namanya peningkatan, baik itu dari omset, baik itu namanya dari barang-barang yang kita jual, semua akan mengikuti pemirsa. Terus yang berikutnya, kita harus tahu bahwasanya semakin banyak namanya warung, semakin berkembang itu namanya usaha, atau semakin berkembang itu namanya daerah tempat kita tinggal, semakin hidup istilahnya. Kita ambil aja contoh pedagang namanya buah. Mereka berjejer berjualan hanya dipisahkan oleh namanya bilik ataupun namanya penyekat ya, dinding penyekat, tetapi jualannya sama dari segi warna, dari segi namanya buah-buahan yang dijual sama. Tetapi kenapa bisa bertahan pemirsa? Karena mereka yakin bahwasanya segala sesuatu itu sudah ada yang mengatur, sudah ada yang mendatangkan pembeli. Kita juga seperti itu pemirsa. Jadi kita tidak perlu namanya kita tidak perlu namanya khawatir juga. Kita tidak perlu namanya berprasangka buruk. Bahwasanya kalau kita sudah melakukan namanya pelayanan yang baik, komunikasi yang baik, jujur, amanah, tinggal namanya berserah aja sama Yang Maha Kuasa pemirsa. Karena Yang Maha Kuasa lah yang nanti yang mendatangkan rezeki kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan namanya orang-orang untuk berbelanja kepada kita. Karena namanya rezeki tidak akan tertukar, tidak akan salah alamat, dan akan tepat waktu datang menghampiri kita. Jadi ketika namanya ada teman ataupun saudara ataupun namanya tetangga yang membuka warung yang sama, usaha yang sama, tidak perlu namanya merasa iri. Intinya tatalah hati. Yang mana tahu orang berbelanja ke tempat mereka, barangnya tidak ada, berbelanja ke kita. Kita juga seperti itu. Jadi intinya tingkatkan pelayanan, barang selalu ada, jangan sampai kehabisan. Dan yang pertama sekali, jangan berutang. Lebih baik barang tetap ada tapi tidak diutangi oleh para pembeli. Oke pemirsa, maaf ya pemirsa, agak batuk. Itulah vlog malam ini mengenai ketika ada tetangga yang membuka usaha yang sama, apa yang harus dilakukan. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi inspirasi, sharing-sharing buat pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Sampai jumpa vlog Mama Jidni selanjutnya.